para pejuang UMKM, ya. Saya mengulas sedikit aja ya. Nah, teman-teman sekalian, nah sekarang yang penting ini saya lewati tentunya. Nah, siapa teman-teman yang sudah mulai membuat ini, punya neraca, ya, punya laba rugi minimal itu dulu. Nanti ada lagi satu lagi cash flow. Nah, ini kalau teori gini kan kayaknya, wow kok susah, runyam gitu ya. Maka yang penting sudah ada pemahaman awal, nanti kita bantu dengan aplikasi. Tapi sekali lagi tetap Bapak Ibu harus memahami mana yang masuk kepada kekayaan, mana yang masuk kepada hutang, mana masuk pendapatan, mana masuk biaya dan juga modal. Ya, karena itu memang dasar sekali. Ya, Bapak Ibu tetap ini sebagai dasarnya ya. Karena di aplikasi pun akan menggunakan ini sebagai dasar. Dan ini Bapak Ibu nanti pada saatnya insya Allah Bapak Ibu sudah berkembang, sudah jadi usaha menengah atau malah besar nantinya, pada Amin saat ya proses Allah. audit ke depannya itu akan mudah. Ya, mumpung masih dalam tahap-tahap awal, kita mulai dengan pelaporan yang rapi, ya. Pelaporan rapi akan membuat kita mudah untuk melihat perkembangan bisnis kita, untuk melihat mana bagian bisnis kita yang sedang maju atau yang sedang punya tantangan. Maksudnya, kalau Ibu punya bisnis yang beragam, ada punya kuliner, kulinernya ada macam-macam, bisa tahu mana yang sedang berkembang, mana yang sedang ada tantangan. Saya nggak mau mengatakan ada masalah ya, tapi ada tantangan. Nah, kalau kita sudah mulai membiasakan dengan seperti ini, mungkin kalau neraca jadi satu ya, tapi kalau laba rugi kan bisa tahu pendapatan dari sektor makanan apa gitu ya, atau minuman misalnya bandrek segala macam yang beda-beda, maka akan lebih mudah kita melihat bisnis atau line bisnis mana yang harus kita tekuni atau yang harus kita tinggalkan seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini kan ya ini nanti dibaca lagi ya. Nanti kan materi juga akan di-share, dibaca lagi. Nanti Bapak Ibu bikin, kalau yang masih di awal nggak apa-apa, coba dulu bayangkan kalau kita punya kasnya berapa, uang di bank berapa, kita punya piutang berapa, ya, sampai punya peralatan segala macam berapa. Kemudian kita punya hutang berapa? Hutang misalnya hutang usaha, hutang ke bank, hutang pada karyawan ya. Kalau ada hutang jangka panjang, artinya di atas 1 tahun, juga di mana saja itu juga harus dituliskan. Nah, karena kita usaha kan ada modalnya. Nah, modal itu coba modal dari mana saja dimasukin di sini, di yang ini ya, di sini. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan melihat, nah ini neraca nanti akan, ini apa gak usah pusing dengan ini, nanti ini harus dibaca, tapi nanti laporan kita otomatis langsung muncul seperti ini ya nantinya. Nah, Bapak Ibu lebih pada memahami, oh kalau neraca itu isinya apa saja ya. Neraca itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva lain-lain. Nah, ada di sisi yang sebelahnya ada hutang lancar, hutang panjang sampai kepada modal atau ekuitas ya. Atau ekuitas. Nah, sekarang laba rugi ya tadi saya ceritakan, ini kan 410 itu kan cuma satu doang. Kalau Ibu punya banyak macam-macam bisa dibedakan. 4101, 4102, 4103 dan sebagainya. Karena dagangannya macam-macam misalnya ya. Dan ada penjualan barang lainnya. Demikian pula di sisi biaya. Kita punya biaya tenaga kerja. Tenaga kerja ada dua macam misalnya, tenaga kerja yang tetap, ada yang tidak tetap. Misalnya kalau musiman, ya musiman kayak gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya kios, ada di beberapa tempat ya, ada yang ada di Cililitan, ada yang di Tamrin City dan sebagainya. Berarti biasanya kiosnya misalnya 5311, 5312 dan sebagainya. Ya. Sampai seperti itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan langsung mencoba ke sini ya. Nah, ini nanti silakan dibaca, kan sudah pernah saya sampaikan di kelas-kelas, di semua kelas ya. Nah, kita akan sini. Nah, ini kita ulang lagi. Masih ingat waktu itu disampaikan oleh Mas Rehan. Jadi kita nanti pada dasarnya logika atau tahapan pada saat kita membuat. Oh, silakan kalau mau interupsi, Teh Ais. Terima kasih Pak Soma, mohon maaf memotong Iya, Pak. ayo. Untuk yang tadi biaya tenaga kerja kan, saya Hmm. suka ada tenaga kerja misalkan kalau Lebaran itu harian gitu. Nah Ah, itu itu dia. masuknya dikupas nggak Pak? Misalkan di situ 501 jadi 501 apa gimana gitu cara Iya, penempatannya? dipisahkan karena pada kalau bahasa Sundanya ada marema itu kan, karena banyak Ya, pesanan itu kan. Jadi mm-mm. yang 520-nya 5201, 5202 itu ya, Oh ada iya, tetap ada oke. yang itu kan. Oh Ada siap, yang ya, biasanya itulah musim-musim mau menjelang menjelang Ramadan itu kan, iya, banyak iya, pesanan. Nah, itu oke. dibedakan. Hatur Nanti kan nuhun Pak kayak Soma. mangga sama Sula. Kalau Ibu punya kios di beberapa tempat juga dibedakan ya, sehingga tahu mana yang laris, mana yang enggak. Oh, kalau misalkan kita ini bukan biaya sewa kios, maksudnya kita nyimpen misalkan di toko A, B, itu kita Nah, nggak kalau itu kan ada nggak biaya usah, ya, Pak? kan nggak Oh, ada beda, sewa, beda, itu beda. kan konsinyasi. Oh iya, betul. Maaf, maaf. Nggak usah, Oke. Ya. nggak usah. Nah, itu masuknya ke sebelah kiri di 410. Oh, iya, Itu iya. mana yang banyak jualannya? 4101 titip di toko A, 4102 titip toko B gitu kan bisa. Oh, iya. Jadi Oke. bisa dikelompokkan, oh di sana banyak jualannya gitu kan. Ya. Jadi malah bukan di biaya Oh iya, siap, Pak. ya. Oke. Nah, nanti nanti kayak gini ceritanya. Jadi nanti di aplikasi yang disusun oleh Mas Royhan dan tim ya, timnya ya saya juga sama Bu Dr. Lela gitu ceritanya gitu ya. Itu ada aplikasi seperti ini, laporannya ada kas masuk keluar gitu penjurnalan. Nah, Mas Royhan sambil minta tolong di-share di chatbox aja aplikasinya, Siap, siap. Bentar. di-share di chatbox, jadi Bapak Ibu langsung bisa membuka. Jadi kita masukin ke jurnal, kita masukin apa. Nanti muncul. Nah, yang ini, yang apa, yang tengah sama kanan itu nggak usah dipusingin. Nanti akan muncul otomatis dengan Excel yang sudah dibuat seperti itu. Dan insya Allah angkanya benar gitu. Ya, jadi jangan bayangkan, oh mana yang tadi dibilang masuk ke neraca, mana mana karena yang penting di entry di tempat yang benar. Gimana cara entry tempat benar? Nanti kita buka aplikasinya ya. Nanti kita buka. Nah, itu udah di-share di chatbox oleh Mas Royhan ya. Silakan Bapak Ibu download dulu yang belum download. Yang dari Medan mungkin belum download, silakan di-download. Yang mau download ulang boleh, tinggal di save as, posisi tanggal berapa gitu kan. Kalau sudah download, saya akan buka aplikasinya. Jadi enak ya, nanti langsung keluar neracanya, langsung keluar laba ruginya, langsung keluar arus kasnya. Nah, itu ada pesanan, mohon pakai file terbaru aja yang tadi bersih di-upload ke ini ya. Jadi TI ataupun yang lain sudah pernah download yang di Bekasi misalnya atau Jakarta atau Bandung, aplikasi yang dipakai yang barusan aja yang barusan di-upload ya di chatbox ya. Coba siapa yang sudah ini sudah apa namanya? Sudah
download aplikasinya. Saya mau nampilkan. Saya mau nampilkan. Nah, ini ya. Ini kan ceritanya kita udah apa namanya? Sudah mengelompokkan chart of account atau bagian akunnya udah kita kelompokkan. Ya. Sudah kita kelompokkan ya. Silakan, ini kan juga bisa macam-macam Bapak Ibu mendefinisikan apa bagian akunnya ya. Nah, di mana kita mengentry transaksi kita? Kira-kira di mana ya yang entry transaksi kita? Kira-kira Bapak Ibu bisa nebak nggak? Kita akan masukkan angka-angka kita di mana? Angka transaksi kita. Tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 28, ada transaksi sekian. Kira-kira di mana entry-nya ya? Untuk yang kas ya, Pak? Semua. Kira-kira mana dulu yang mau Oh, di mana dulu? Atau di mana kita melakukan entry? kita melakukan entry di mana sih? Ya, kira-kira di mana? Di jurnal umum gitu, Pak, apa di mana? Yes. Jurnal umum. Tapi mulai dari mana ngisinya? Coba. Gak apa-apa, kan kita belajar bareng. Kita judulnya kan belajar bersama. Saya belum dapat Pak inbox-nya. Belum bisa. Di mana bukanya Pak? Di chatbox tadi. Oh ya. Coba di-download dulu ya. Kalau punya putra-putri yang bisa membantu di Excel akan lebih baik. Mulai Coba, dari modal investasi atau gimana, Pak? ayo. Terus yang mana kira-kira kita ngentri di mana dulu? Teis atau Teyati tadi di mana Teyati? Kita mulai Kalau ngisi. kas, Kas. Oke. Kalau kita sudah, jadi kalau kita di awal ya, kita bikin ini dulu pertama. Ini kan neraca awalnya, saldo awalnya. Bapak Ibu coba masukin angka saldo awalnya. Katakanlah tanggal berapa? Misalnya saldo awal posisi 30 September misalnya besok ya. 30 September hari apa? Jumat. Kita punya kas berapa masukin di sini dulu ya kan. Kemudian kita punya persediaan barang berapa? Diisi semua. Sampai kalau masih ada kewajiban bank diisikan berapa dulu. Ya. Pak, ini kas Yuk. itu uangnya kita punya di tangan atau punya di bank? Yang bank ada di bawahnya. Berarti uang cash lancar ya, yang Di uang. dompet, di dompet. Oke. Saya mah kosong, nggak ada di dompetnya. Ya tinggal gesek aja Pak pada keluar semua. Asik, amin. Sim salabim. Ya, jadi diisi dulu Bapak Ibu, coba yang sudah buka aplikasinya. Pak, Bapak Ibu saya udah punya, diisi lengkap, ada di laptop satu lagi. Kemarin, ya nggak apa-apa, tapi udah bisa cerita. oh, iya iya. Udah bisa cerita ya. Coba. Pak. Jadi ini adalah Maaf posisi bertanya. Ibu Kalau Emma. kalau kita kan sekarang zamannya untuk pakai OVO dan itu pembayaran masuk ke mana Pak jadinya? Kalau itu kan Kan kita nggak pegang masalah Petty Cash. itu masalah teknik pembayaran aja nggak masalah. Nah itu maksudnya ke Petty Cash kah atau gimana? Enggak, itu kan betul-betul keluar uangnya, Bu. Iya, jadi kan pengeluaran kan itu. Masuk pengeluaran di apa? Kalau kita beli, pembelian ya ini kan misalnya pembelian bisa Oh, ada ini. pembayaran langsung pembelian ya? Ada Oh, pembelian. langsung ke situ ya? Oh iya Mm-mm. baik. Ya, jadi, nah Iya. yang penting Bapak Ibu sampai ini dulu sudah punya, ya, ini udah punya ini, ya.
Udah punya. Berarti Kenapa? pemahaman untuk kas ya Pak, ada yang di tangan pokoknya buat belanja besok pagi gitu ya Pak. Oh iya, yang penting di ini kita masuknya Bapak Ibu sekalian mohon di ini kan diperhatikan dilihat itu masuknya transaksi di jurnal umum tapi mulai baris ke berapa ini? Mulai sini. Kenapa? Yang atas itu kan saldo awal. Nah, mulainya sini yang saya kuningin itu ya. Nah, kodenya Bapak Ibu kan tadi sudah ini kan udah muncul kodenya nih. Kodenya udah muncul langsung kalau Bapak Ibu ini apa namanya udah langsung muncul. Oh, kalau kas masuknya kemana gitu. Bapak Ibu nanti ada yang nanya nih banyak. Oh, dia mana? Loh, filenya ada. Filenya di sini. Filenya di Saya Pak, waktu file Excel-nya itu nanti di-share di WhatsApp aja, Pak. Saya soalnya pakai HP ini, nggak pakai laptop. Oh, Laptopnya pakai HP susah ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, Ibu menyimak dulu ya, nanti dibuka filenya ya. iya, Pak. Nah, nanti dibuka filenya, dicoba, diisikan. Nanti Senin kita sama-sama lihat ya. Oh, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, sini dulu yang di sheet neraca awal diisikan dulu posisi yang saat ini. Misalnya kita ambil posisi 30 September bisa gitu ya. Posisinya berapa? Ada kasnya, ada uang di bank segala macamnya, ada hutang misalnya diisikan sebagai apa? Ini sebagai saldo awal. Sebagai saldo awal ya, sebagai saldo awal di neraca kita ya. Sehingga kita punya nanti di sisi aktiva atau aset ada sekian juta, di sisi pasiva juga ada sekian juta. Namanya juga balance sheet, namanya neraca. Neraca harus apa? Harus seimbang. Nah, nanti harian transaksi harian itu dientrikan mulai kapan? Mulai dari baris ke-31 ke bawah. Ya. Baris 31 ke bawah diisikan mungkin seminggu Bapak Ibu ada berapa transaksi diisikan gitu ya. Ya, kemudian nanti akan muncul nanti muncul kasnya, cash flow-nya ya, akan muncul laba ruginya tuh muncul otomatis Bapak Ibu dan muncul neracanya gitu ya. Coba tadi neracanya kan tadi pas awal kan kasnya masih ingat kasnya berapa? 100 juta kan? 100 juta kan? Nih 100 juta. Tapi karena sudah terjadi transaksi, maka kasnya berkurang ya karena untuk beli ini beli itu seperti itu. Ada pembelian. Oke, Bapak Ibu, kira-kira yang kira-kira masih akan ditanyakan yang mana? Jadi nanti PR-nya adalah Bapak Ibu nyoba membuat saldo awal, kemudian transaksi selama berapa transaksi coba. Berubah atau tidak nanti laba ruginya, neracanya. Kenapa berubah? Karena Ibu ada transaksi belanja misalnya, atau transaksi jual misalnya kan. Kalau sudah ada pembelian misalnya. Pak interupsi Pak, untuk Ayo. yang neraca awal Pak, saya masih bingung untuk penulisannya tuh bagaimana Pak? Yang mana yang ini udah saya buka yang mana? Saya gedein dikit ya. Nah itu. Jadi Pak, maksud gini, apakah kita untuk awal itu di neraca awal dulu atau di jurnal? Untuk Neraca awal dulu. Ibu mau di posisi kapan? Posisi 30 September atau 31 Desember nanti? Nggak apa-apa. Sekarang kita mulai di 30 September aja misalnya. Ya, kayak gitu misalnya. Atau malah 31 Agustus. 31 Agustus, Ibu bikin transaksi, ada saldo awalnya, nanti September ada transaksi, masukin di jurnal. Ya. Oh iya Pak, oke siap Pak. Yang penting Ibu punya apa istilah kerennya starting point, titik awal kita mulai gitu ya. Oke. Pak,
Maaf, belum Eh, puas nih. Oh, Karena kan monggo. kemarin begitu setelah selesai pelatihan, saya kan langsung mengerjakan. Kalau Alhamdulillah. misalkan produk yang baru itu kan saya mulainya Mei, tapi sebelumnya di tanggal 1 Januari itu saya memang ada transit yang kue-kue yang lainnya gitu, Pak. Jadi baiknya gimana ya? Mulai dari Januari. Ibu berani nggak kita bikin saldo awal 31 Desember 2021? Ingat nggak angka-angkanya? Ada Pak, sebentar mau dibuka lagi Pak laptopnya. Nah, kalau ada asik. Mas Jojo bisa share ulang filenya yang tadi, yang baru masuk. Pak Jafar Siddiq baru masuk, mau lihat filenya. Mas Jojo atau Mas Royhan di share ulang filenya. Asik ini, nanti udah langsung muncul laporan keuangannya. Pak, Nah, itu udah. Pak Jafar udah dikirim ulang, silakan di-download. Pak, bisa nggak Yuk. Excelnya dibikin sederhana, Pak? Misalnya, Ini saya sih gimana, Bu? bikin secara sederhana ya, Pak. Ah, Misalnya penjualan misalnya kita mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Hanya untuk memastikan atau untuk membaca diagram penjualan apakah kita boomingnya di bulan keberapa gitu. Untuk juga untuk melihat rata-rata penjualan per bulan. Jadi kalau di awal-awal ini untuk kayak saya masih pelaku baru yang belum ada setahun, apakah bisa dibikin seperti laporan penjualan, bukan laporan keuangan jadinya ya, laporan penjualan untuk Excel yang sederhana gitu Pak, misalnya. Ya, nanti kita siapkan ya. Jadi Ibu pengen kelihatan kan ada pertumbuhannya kayak apa gitu ya. Iya gitu, Ya. karena kan misalnya dirinci, misalnya modal berapa, saya terus aja ya Pak, modal nekat Pak, nggak tahu modal saya berapa, tadi Nah, aja mesti. modal nekat nggak ada rupiahnya itu, gede banget soalnya. Iya, tadi aja waktu ngisi syarat-syarat itu, saya udah bilang aja 500.000 karena biar nggak ada pilihan yang lain gitu kan, padahal saya tuh nggak ada Pak, modal saya tuh modal minus gitu, modal kepercayaan gitu Pak. Modal kepercayaan, modal nekat pasti untung, Cak Soma. Iya, bahasa ini ya power of kepepet. Ya, power kepepet nggak ada ruginya, yang dirugikan apa? Kepepet itu loh ya. Ini Borobudur aman, Borobudur Magelang. Aman. Ini aplikasi ini mudah. Nanti yang dari Bu Hadijah nanti kita siapkan. Tapi ini memang harus dibuat agar kita bisa melihat juga perkembangan usaha kita. Mana Ibu Is mau nyoba menunjukkan? Oke, kalau di HP nggak kelihatan ya di chatbox-nya ya. Oke. Ya, nanti dikirim di di WA grup ya. Iya Pak. Ya, oke. Sampai sini dulu. Kira-kira apalagi yang tantangannya apa aja kira-kira? Sebenarnya ini udah relatif mudah, membantu sekali. Karena yang penting Bapak Ibu ngetikin entry transaksinya, disiplin, nanti akan muncul di laporan di sininya. Nah, ini nanti muncul. Jadi meskipun di awal, atau saya ulang kalimatnya, mumpung masih di awal, kalau kita mendisiplinkan seperti ini akan enak, kita tahu perkembangan usaha kita. Jadi bahwa kita punya grafik penjualan setiap bulan, akan sangat membantu memotivasi. Oh, ini masih bisa tumbuh tinggi ini gitu kan. Nah, kayak gitu. Mana Cais mau ditampilin, Cais gantian. Silakan kalau mau nampilin. Tuh. Bisa Lanjut nampilkan. aja Pak.
lanjut aja. Apa? Iya, soalnya nih agak teknis, saya belum persiapan. Ada di yang satu lagi di Oh ya laptop. nggak apa-apa. Iya, Ceritain dong lanjut aja. gimana ceritain. Saya kan sudah bikin jurnalnya, Pak. Ya, tapi Mm-mm. dari 31 Desember. Mm. Nah, saldo awalnya itu 13 juta sekian. Tapi ini Pak, apa detailnya nanti aja deh Pak. Nanti ini lagi proses lagi diambil sama anak saya. Lanjut aja Pak, takutnya menghalangi yang lainnya. Lanjut aja. Lanjut ya. Sebentar, tadi di mana? Nah, ini. Ya, jadi Bapak Ibu, apa namanya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan settingan ini adalah langkah awal yang sangat membantu. Jadi saya ulangi, justru di tahap-tahap awal mumpung gitu. Mumpung transaksi kita masih sederhana, saatnya kita membuat saldo awal, saatnya membuat kita transaksi-transaksi awal yang kita mulai kita benerkan gitu, sehingga nanti kalau usaha kita sudah berkembang itu akan mudah melacaknya, melihatnya. Kan mudah aja kan, mana masuk kas, mana peralatan, mana apa namanya mesin, itu kan bisa kita kasih kode seperti ini ya. Nanti karyawan, kalau memang hutang karyawan itu ada berapa macam misalnya seperti itu. Gaji juga seperti itu kan, tinggal di ini aja ya. Saya mau bertanya boleh? Monggo. Kalau itu harga pokok penjualan, kenapa masuknya ke biaya ya? Saya nggak ngerti. Oh Makasih. iya, memang dia kan apa, untuk kita berjualan kan yang pertama justru HPP dulu ya. Jadi kalau kita misalnya mau jualan apa, bala-bala itu apa aja sih? Ada tauge, bala-bala apa, kol, wortel, tepung, minyak, itu kan harga pokok penjualan jadi masuk di memang biaya, itu biaya bahan ya, biaya bahan baku di situ. Jadi bukan masuk ke pembelian barang itu ya? Ya itu maksudnya ke sini, tapi maksudnya sebagai ini, pembelian barang itu adalah transaksi ininya, transaksi jurnalnya. Tapi untuk apa? Untuk membuat jadi barang yang akan kita jual. Jadi biaya bahan baku. Oh, berarti kalau gitu boleh diurai detail gitu. Mohon, iya. Jadi misalnya harga pokok penjualan berarti nanti kita bisa misalnya untuk beli terigu apa minyak, gitu. Iya. kaldu jamur. Iya. Jadi boleh dibuat detail gitu ya. Iya, jadi pengen bala-bala. Bahas makanan. Gitu ya. Jadi masuk ke HPP, harga pokok penjualan. Oke, siap. Makasih, Pak. Nah, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Soma. Waalaikumsalam, Mangga. Untuk neraca awal nih Pak Soma, saya kan sebetulnya usahanya jalannya udah berjalan lama ya. Iya. Jadi kan apa sih, penulisan untuk kas kayak gitu kan udah berjalan, kayak pembelian peralatan kayak gitu. Sementara kan sekarang udah ada penyusutan nih. Nah, saya bingung untuk ngisi kayak peralatan itu masuknya ke mana sih? Aktiva tetap. Aktiva tetap ya. Ya. Bentar, ini sambil ngelihat ini sih jadi. Iya. Ke peralatan ya, itu peralatan produksi ya. Ya, loyang. Nah, itu diisi di ya oven, loyang kayak gitu. Sementara itu kan udah 4 tahun, udah 5 tahun udah harusnya ganti. Nah, itu jumlahnya saya harus isi gimana ya setelah harga penyusutan sekarang, kan ini baru mulai nih, biasanya kan pembukuannya hanya
pembelian, penjualan aja gitu kan. Pembukuan emak-emak. Nggak Udah sampai alhamdulillah ada neraca. catatannya. Nah, Nah, tapi jadi sekarang mau ngisi yang ke peralatan produksi itu untuk ngitung ke akhir Desember tahun kemarin kan lama. Berarti saya ngitungnya dari sekarang aja bisa kan Pak ya? ya 30 Inputnya September misalnya. Iya, misalkan yang September. Nah, tapi Mm-mm. saya nominalnya tuh gimana nentuin nominalnya tuh Pak? Saya pakai analogi ya. Pakai analogi sepeda motor. Katakanlah sepeda motor misalnya harga 20 jutaan ya. Ya, Ya, misalnya apa Supra apa 20 jutaan. Berarti kalau motor biasanya kan 5 tahun penyusutannya. iya, Nah, iya, motor ibu udah 4 tahun misalnya. iya. Ya. Artinya nilainya tinggal berapa? Tinggal 20 juta dikurangi 4 kali Dibagi 5, 4 kali 4 ya karena 4 udah 4 juta. tahun. 16 juta. Artinya Mm-mm. posisi motor itu nilai sekarang hanya tinggal 4 juta. Itu aja kita Iya. tuliskan. Oh, Kalau berarti setelah jadi harga akhir penyusutan, setelah dihitung penyusutan gitu iya, ya Pak ya? harga perolehan aja bergampang Bu, karena ini kan catatan kita sendiri. Misal Ibu punya katalah microwave. Microwave Ya, itu berapa? Misalnya 10 juta, misalnya 10 juta. Udah 5 tahun, misalnya udah 4 tahun misalnya. Ya udah berarti tinggal 2 juta misalnya. Kalau kita anggap nilai ininya depresi 5 tahun seperti itu. Ambil mudahnya aja. ya berarti tulis aktiva tetapnya sisanya aja berarti tinggal setelah nyusut 4 tahunnya itu kan Pak berarti ya? Kalau tambah Pak Idrus penyusunan segala nanti pusing nanti kan. Iya, Udah, iya. jadi nilai perolehan hari ini gitu. Itu Ya. semua peralatan berarti kan Pak ya? Semua peralatan produksi ya? Iya. Nggak Iya. tahu kalau sotel itu apa? Sotel itu apa sih? Itu Iya. loh. Itu kalau goreng itu apa namanya? Iya, iya. Itu ya kalau yang kecil-kecil ya bisa di-HP-kan lah. Tapi kalau microwave, oven, kemudian apa namanya mixer gitu kan, harus Iya, dihitung. siap. Masuk. Ya, Kompor makasih. gas. Heeh. Nah, iya, iya. Iya, siap. Makasih Pak Soma. Dibuat gampang aja. Ya, tapi ada punya catatannya. Nah, tahun depan Ibu ganti peralatan baru, masuk baru. Iya, iya. Nah, tadi Siap. kan dijual. Yang jual nanti dapatnya pendapatan lain-lain. Katalah dijual aku 4 juta, 3 juta, masuk pendapatan lain-lain. Kita muncul biaya untuk beli barang baru itu kan, gitu loh. Iya. Siap. Ayo, Makasih Pak Soma. saya langsung. Ayo Bapak Ibu, nanti kita Senin kita lihat ya, kita lihat coba kayak apa sih. Pak izin bertanya. Mangga. Pak kalau kita kan udah mau mulai pembukuan nih. Kalau menentukan saldo awalnya itu kita pisahin dulu di bank tertentu gitu Pak? Misalnya? Untuk saldo awalnya. Ya, apa yang dipisahkan apa tadi? Saldo di bank sama kas. Jadi kita tentuin dulu berapa gitu ya? Oh, ya posisi yang nyata aja berapa? Karena ada 10 juta yang di bank. Soalnya kan selama ini di banknya kan disatuin, katanya kan untuk personal sama usaha beda, berarti dari mulai sekarang kita pisahin dulu gitu. Sebaiknya dipisahkan, akunnya beda. Oh siap. Sama kas juga gitu ya? Kalau saya nggak berani sih punya berapa gelas gitu. Ini gelas untuk SPP, ini gelas untuk usaha gitulah, untuk beli jajan anak-anak itu di gelasnya tuh isinya kalengnya tuh beda-beda gitu. Ya siap. Makasih Pak. Kami-sami. Pak, kuncinya, ya. Kalau untuk minuman itu kira-kira keuntungannya itu berapa persen Pak kalau menurut rumus Excel? Kalau rumus Excel nggak gitu-gitu, Bu. Tapi kalau food and beverage kan gede, biasanya sampai 50% kan.
Nah, saya menghitungnya kasar, Pak. Jadi misalnya pendapatan saya hari bulan September ini cuman 840.000 dibagi, saya langsung sisihkan setengah dari itu untuk belanja modal gitu, Pak. Alhamdulillah, hati Ibu udah mulai disiplin itu. Nah, terus berarti kan sekitar 420. Nah, 420 itu saya bagi 2 karena kita kerja berdua, saya sama anak saya. Jadi saya bagi 2 lagi, setengahnya buat anak saya, setengahnya bisa buat saya gitu, Pak. Jadi saya nggak pusing-pusing mikirin item-item per inci karena harga setiap hari berubah, Pak. Iya sih, iya. Ini saya mau cerita dikit. Ya, waktu di Medan ada yang bingung karena usahanya bikin sambel. Cabai itu harganya stabil nggak? Nggak stabil kan, harga cabai kan? Nggak stabil. Bisa 100.000, bisa 40.000 kan? Iya. Ya, bisa 120.000 seperti itu. Nah, terus tanya ke Coma, angka mana jadi patokan? Oke, mulai sekarang kita coba disiplin ya, kita hitung berapa bulan harga cabai 40.000, berapa bulan harga cabai di 100.000, berapa bulan di 70.000. Nanti kan bisa tahu kita rata-rata. Sehingga sebenarnya tiap harga cabai itu rata-rata berapa sih? Apakah 55.000 atau 80.000 kan bisa kita hitung seperti itu. Nah, ini juga sebagai pendekatan. Nanti biasanya kayak yang jualan kue itu kan telur itu kan di menjelang Ramadan itu kan harganya luar biasa gitu kan. Kayak gitu. Bisa kayak pendekatan. Jadi hitungan saya itu nggak salah ya, Pak? Maksudnya untuk cari mudahnya. Enteng-entengan aja itu bagus. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Orang usaha kita sendiri jangan dibuat susah. Iya, itu maksudnya, Pak. Tapi disiplin. Nanti kalau itu kan ngomongnya 400.000. Kalau udah 400 juta, ya jangan dibagi semua dong. Sisain nanti untuk pengembangan usaha gitu loh. Iya, sekarang saya baru bisa sampai item situ, Pak. Nanti ada kayak Bapak tadi bicara kan, kompor itu nilai susutnya berapa, ya kan kita kan lama kan kompornya rusak tuh, Pak. Saya jadi prihatin ini. Oh my God. Inilah kalau kelas mak-mak. Pak, kalau ganti kompor listrik, ya kan? Nah, itu Pak maksud saya, kayak kompor, panci, itu kan ada nilai susutnya, Pak. Oh, ini kok ada di grup aplikasinya ada tadi di share di grup. Ada tadi di chatbox ada kok aplikasinya. Nah, oh ini jadi kenapa materinya kok loncat-loncat? Ayo sih ayo coba buka open mic yuk, ngobrol yuk. Ayo nih, Hebal Mustajab, ayo open mic buka. Ngobrol yuk. Ya, Cak Soma. Ya. Iya, Cak, tadi kemarin kan baru NIB sama PIRT. Terus hari ini hari kedua. Tapi kok tiba-tiba sudah masuk laporan mana hasilnya, coba dilaporkan dan lain-lain. Saya nggak ngikutin yang mana itu ya? Oh, belum, memang belum. Jadi gini, materi pendampingan ini ada 3 aspek utama. Pertama digital marketing. Kedua keuangan. Ketiga kemarin yang perizinan. Jadi nanti teman-teman itu akan dapat 3 materi sekaligus dan jadwalnya gantian. Ya, jadi yang kemarin memang tentang OS tentang perizinan. Hari ini kita belajar keuangan, besok tentang digital marketing. Ya, jadi mana hasilnya nanti Senin. Ya, ini tadi udah mulai dari betul-betul awal ya, Cak ya. Awal, ini bukan beda dengannya kemarin. Nah, ini mulai dari awal kok tiba-tiba sudah ada kolom-kolom ini sudah diisi semua gitu loh. Oh, ini kan contoh bayangan. Belum, yang punya masing-masing Senin baru dilihat. Oleh itu tadi kok ibu-ibu, emak-emak itu malah udah ngelaporin semua tadi itu. Oh, karena sudah langsung nyoba.
Filenya kan udah sempat kita share sebelumnya di grup yang lama, yang beda-beda itu. Aplikasinya ya, Cak ya? Ya, yang Excel tadi. Itu insya Allah sangat membantu, ya, sangat membantu. Ya. Jadi kalau udah di-download nanti coba tadi kan ditanya kalau ngambil Desember tahun lalu kelamaan bingung. Ya sudah posisi Agustus kemarin sebagai saldo awal misalnya, gitu loh. Nanti kita coba buat transaksinya. Berubah atau enggak angka-angka ini? Nah, angka ini berubah enggak? Nah, ini berubah enggak gitu kan? Jangan Pak, bingung. Yuk. ini setelah saya lihat ya, ternyata yang di aplikasi yang Bapak berikan waktu kita pelatihan di awal berbeda dengan yang sekarang ya, Pak. Ini Makanya saya tadi dibilang pakai aplikasi yang baru aja. ya, kalau yang baru berarti setelah pelatihan ini saya ini lagi isi lagi. Ya, nanti Senin kita lihat. Siap, Pak. Ini udah ketemu tapi begitu saya lihat-lihat kok berbeda. Beda dikit dah. Iya, iya. Nah, Bapak Ibu yang lain nanti harus dicoba ya. Dicoba jadi kita tahu mana. Pak Soma, Enggak. itu untuk yang apa aplikasi yang baru saya belum dapat. Saya dapatnya untuk yang itu aja nggak apa-apa. Yang kemarin acara di. Jangan. Oh, Download bukan. yang sekarang aja. Saya di chatbooknya nggak ada sih Pak ya, nggak kelihatan. Ya, chatbox dicoba diupload lagi Mas Rehan. Kalau enggak nanti kita kirim di WA. Atau di WA boleh sih kalau di WA. Coba. Karena Boleh, ini nggak kelihatan. sudah ada perbaikan dikit-dikit. Tuh kan, coba dibaca di WA, ada chatbox tuh, ada rumus yang ke delete soalnya, jadi mati rumusnya. Oke, nanti selepas ini dikirim di WA ya, dikirim di WA juga. Nah, nanti Senin coba kita lihat kayak apa sih hasilnya. Pak Soma. Di WA aja ya Pak. Monggo, siapa? Pertanyaan saya sederhana, Pak. Bagaimana cara menentukan nilai jual dari barang kita, Pak? Ada rumusnya nggak, Pak? Ibu dari mana? Dari tadi, Pak, dari Khadijah. Enggak, di kelas di mana? Kelas A. Enggak, ikut di Bandung, Jakarta atau di Jakarta. Oke, arti berbeda ya. Jadi ada gini, ada cara menghitung harga jual. Pertama harga jual kita kepada pengecer, ada kepada kalau kita nitip di hotel atau di warung gitu kan beda ya. Karena kalau kita nitip di toko atau di warung nanti kan dia yang jualan. Beda kalau nitip pengecer. Sebentar ya, saya close ini dulu. Saya close ini dulu. Saya buka apa ya? Saya izin buka materi lain. Udah munculkah? Bapak Ibu udah muncul? Mbak Hadijah? Udah nampak? Sudah, Cak. Biaya pembuatan meja kecil. Misalnya. Ya. Misalnya, ini kan contohnya. Nah, jadi saya langsung ke bawah aja nih. Biasanya kalau kita punya jualan, itu HPP atau harga pokok jualan itu adalah 30%. Artinya kalau kita punya jualan harganya 100, berarti 30 itu adalah HPP-nya. Nah, kan di sana ada biaya marketingnya, ada diskon segala macam seperti itu. Jadi Ibu tergantung Ibu ngambil labanya itu berapa.
Halo. Bu Dija. Iya, Pak. Saya sambil melihat itu. Ibu, kalau makanan biasanya memang gede banget gitu kan. Sembako tipis. Kalau saya biasanya mengacu kepada harga barang pokok yang utama, karena saya bergerak di bidang susu, jadi saya hitung susu itu per liter berapa, yang saya gunakan per botol berapa, langsung saya kali 3 gitu, Pak. Fluktuatif nggak harga susu? Harga susu misalnya 1 liter 20.000 susu sapi, ya kan? Ya, fluktuatif nggak? Naik turun nggak harganya tiap bulan? Enggak. Dia Nah, itu enak itu. beda merek, beda merek, beda harga 1.000, 2.000 lah gitu ya. Enak itu. Tapi saya rata-ratakan saja 20.000 lah katakan seliter. Nah, itu biasanya saya bagi 3, 20.000 tuh bagi 3 berapa tuh? Ya 6.000-an sekian. 6.300, 6.500-an lah misal. Sampai 700. 133. Iya, itu biasanya saya kali 30%. Komponen lain apa? Ya ada lah, misalnya Gula, gula halus ya, saya nggak pakai gula kasar. essence. Ya, essence-nya gitu. Yang kayak gitu-gitu kan dihitungnya per miligram itu kan ribet ya Pak. Jadi saya suka ambil dari penjualan per bulan, rata-rata penjualan per bulan, penggunaan per bulan berapa, totalnya itu yang akhirnya saya kali 3 gitu Pak. Udah. Jadi ambil pendekatan gitu udah cocok, nggak merepotkan ibu. Atau kalau nggak bulanan ya katakanlah ibu buat apa? Bikin apa misalnya? Susu bohlam. Dalam 1 hari berapa kemasan misalnya? Itu aja kan bisa dihitung seperti itu. Ya kan udah ketahuan kan dalam 6 bulan terakhir ini rata-rata penjualan 100 botol per bulan. Nah, berarti kan udah ketahuan pengeluarannya untuk susu berapa, semua berapa gitu kan. Iya. Nah, kita baru memulai usaha itu kan biasanya kita baru uji coba gitu Pak, segala macam bentuk bahan bakunya itu belum ajak, belum pasti gitu kan. Nah, tapi setelah 6 bulan berjalan kan kita sudah bisa meraba, sudah ketahuan berapa itunya kan. Nah, dari situ nilai bahan utama itu misalnya kita dapat di angka 5.000 itu biasanya sekali 3 untuk menentukan harga jual gitu Pak. Apakah saya salah apa ada yang kurang Pak? Itu pendekatan yang paling membantu ibu kan, malah lebih mudah seperti itu. Nanti kalau omsetnya sudah mulai gede kita lihat ulang ya. Kita lihat ulang apakah komponen margin labanya perlu diperbaiki atau tidak. Ya. Yang penting ini ibu udah tahu bahwa kan 80% kan biaya dari bahan bakunya susu itu sendiri kan. Kayak sen, gula halus paling berapa persen kan, kecil-kecil itu kan tetap diperhitungkan. Nah itu Pak, jadi dari komposisi itu kita bisa tahu bahan baku utama kita berapa. Nah untuk menentukan harga jual biasanya kan kita suruh merinci tuh per itemnya, itu kan terlalu lama Pak dan terlalu susah gitu. Kalau untuk ya katakanlah barang yang kayak bala-bala apa itu lebih susah mikirnya daripada bikinnya Pak. Nah jadi nanti takutnya para pengusaha yang baru-baru itu kebanyakan mikir daripada bertindak Pak. Jadi saya bertindak dulu baru mikir Pak. Bagus, saya makan dulu mikir Bu. Lebih asik saya makan dulu mikir ya. Iya, jadi alhamdulillah ibu udah punya pendekatan karena memang komponen utama udah jelas kan susu kan, udah. Udah mau apa? Makanya saya khawatirin adalah kalau harga susu naik turun, nah itu kan kalau fluktuatif. Alhamdulillah kan enggak, beda dengan komponen kayak telur atau apa itu kan memang luar biasa naik turunnya. Iya Pak. Ya ibu tinggal ini aja, jadi melihat tren penjualan dari bulan ke bulan. Terus bagaimana meningkatkannya. Nah, makanya nanti kan di materi digital marketing, ibu harus berani menjual apa kelebihan produk dari ibu ini kan. Nah, nanti di digital marketing itu belajar banyak di situ. Pendekatan Terima kasih Pak. Sami-sami. Ayo yang lain. Bertanya Pak. Enggak.
Saya kan udah mencoba mengisi nih Pak, karena kan dengan yang tampilan baru ya, lagi mengisi udah sampai ke bangunan. Saya kan masih di rumah nih, belum punya produksi sendiri. Misalkan di rumah itu kita pakai kurang lebih 10 meter. Nah itu untuk mengambil harga bangunan itu bagaimana perhitungannya Pak? Tanah juga Pak. Ya, kalau itu bukan komponen utama dari produksi ibu masukin aja ke biaya sewa. Maksudnya apa? Kira-kira kalau bangunan, katakanlah satu kamar itu disewakan, ya, saya ulang, katakanlah kalau kamar itu disewakan, 1 bulan berapa kira-kira? Atau 1 juta, 2 juta seperti itu. Jadi masuknya bukan ke aset kalau saya. Oh, jadi masuknya ke biaya sewa ya Pak ya? Kalau saya, karena apa? Karena memang ibu kan hanya memakai sebagian. Iya betul. Dan hari-hari juga masih dipakai untuk yang lain. Artinya kalau dimasukin sebagai aset, kemahalan jadinya. Iya Pak, banget. Ya baik Pak, oke, makasih. Kita pakai sama-sama pendekatan yang membantu kita, yang memudahkan aja, jangan yang runyam gitu ya. Udah UKM susah, mikirnya susah, malah nggak jalan-jalan nanti. Harus kita semangat mudah. Ayo, donat mana donat? Mana Izin donatnya? nanya, iya donat Pak. Saya mau nanya. Ini nih, kalau saya kan memang kalau misalkan paling sedikit kita kan produksi 1 kilo misalkan 1 hari. Itu modalnya sekitar 150.000 misalkan ya. Nah, terus kita yang dihasilkan tuh sekian box gitu. Itu sekitar 280 gitu. Berarti saya kan untung 130, itu 1 kilo gitu misalkan. Nah, cuman yang saya masih sering kadang bingung nih, saya kan punya laporan keuangan juga gitu. Saya mendownload aplikasi salah satu ada di handphone gitu. Jadi rugi pengeluaran, ada pengeluaran, ada pemasukan, terus tapi yang saya masih kadang bingung tuh kan ada keuntungan 1 bulan ini gitu ya kan ya. Nah, keuntungan 1 bulan ini itu kan masih untuk saya kan misalkan saya beli coklat gitu ya kan ya. Nah, coklat itu kan dalam 1 kilo gitu kan. Nah, tapi dalam 1 bulan itu masih bisa dipakai untuk bulan yang besok gitu kan. Bisa, iya. Tapi kan keuntungannya udah dihitung di bulan yang kemarin gitu. Jadinya keuntungannya itu nggak bisa, kayaknya nggak bisa sama-sama untuk sebulan gitu. Jadi ya keseluruhan gitu. Misalkan kalau saya beli terigu, kalau terigu bisa ketahuan sih ya, karena kan nggak makainya sekali. Masalah ini kayak coklat cair gitu. Coklat cair kan satu kilo itu kan dia kan cair. Nah, misalkan udah 1 bulan itu sekian kilo gitu, masih ada gitu maksudnya sisanya. Itu kan berarti nanti untuk bulan besoknya lagi untuk dihitung lagi atau masuk ke dalam sini atau gimana gitu? Ya, artinya yang ibu itu adalah yang komponen coklat yang dipakai pada waktu bulan itu aja, yang bulan lalu. Katakanlah beli 10 kilo misalnya. Yang pakai hanya 6 kilo. Yang dihitung di bulan ini hanya 6 kilonya. Tapi susah juga sih. Bisa. Ya, kita nggak usah pakai teori FIFO-LIFO, nggak usah. Yang penting Enggak, ibu kalau itu. misal kadang saya kan mikir hitungnya, makanya saya bilang bisa 150.000, saya bilang gitu kan, hitungannya modal saya gitu kan. Itu karena saya ngitungnya gini, misalkan terigu sekian, saya makanya cuma sekilo doang, berapa duit gitu ya kan. Nah, misalkan ragi kan saya belinya kan yang 500 gram, dipakainya paling cuma 5 gram gitu kan. Berarti kan nanti ada perkaliannya tuh 5 dibagi sekian gitu ya kan. Jadinya bisa kehitung. Tapi kalau
coklat itu kan misalkan saya pakai dalam satu topping sekali nopping, itu nggak bisa saya gram ini berapa gram. Jadi kadang saya nentuin modalnya juga kadang bingung gitu untuk sekali pakai tuh berapa kilo saya pakai nih coklatnya nih misalkan kayak gitu. Ibu kan misalnya belinya sekilo coklatnya misalnya. Iya, iya. Misal, kan ketahuan yang sisa tinggal berapa gram. Ya kan cair gitu ya susah juga. Ada wadahnya yang saya punya kok. Saya punya peralatan masak lengkap, Bu. Tenang. Punya alat takarnya juga punya. Mbak Uci, mungkin sebelum ngitungnya bukan pada gram ketika dia cair, tapi gram Iya, padat. betul. Sebelum dicairkan, Bu, betul. Saya belinya glass, bukannya kayak Jeko tuh kan ada Iya. cair tuh, coklat Iya. cair gitu. Belinya tuh bukan yang dicairin, bukan. Bukan yang bukan coklat batang, bukan. Saya belinya glass. Iya. Kayak cair gitu. Jadi selama ini saya tuh masuk dalam pembukuan saya, misalkan untung saya sekian gitu kan untuk bulan ini ada tulisannya kan saya beli modal beli sekian, nanti ada yang beli saya tulis masuk, terus nanti saya belanja berarti pengeluaran gitu ya kan. Nah tapi itu jadi masuknya itu di pembukuan saya itu kalau tadi kan saya hitung sendiri untuk dalam satu hari itu saya mengeluarkan modal 150.000 gitu ya kan, itu hitungan saya. Tapi kalau hitungan pembukuan saya itu tuh jadinya malah jadi kayak pembukuan keseluruhan gitu, masuk saya beli belanja terus nanti keluarkan uangnya, ada yang beli masuk uangnya, jadi itu untung dan ruginya itu untuk keseluruhan gitu, Nggak mewakili ya. Betul Pak. Makanya jadi ada solusi nggak Pak? Ada, dibikin proporsional aja seperti yang tadi usulan saya, bikin proporsional. Sebenarnya oke, saya belanja satu gelondongan gitu ya. Tapi satu gelondongan itu yang saya pakai di bulan ini tuh berapa gitu. Terus di pembukuannya? Di pembukuan. Iya, makanya kalau kita beli katanya 10.000 itu satu gelondong. Padahal kita pakai cuma sebagian yang kalau kita rupiahkan misalnya 2.500. Yang kita bukukan ada 2.500. Yang 7,5-nya nanti masuk bulan depan pas dipakainya lagi. Kalau enggak fair gitu, enggak mewakili. Nanti enggak nutup-nutup, jatuhnya utang. Tuh kan. Hobi banget sama utang. Alhamdulillah sih pembukuannya nggak ngutang. Untung sih malah justru tuh pembukuannya untungnya gede banget tapi sisa karena sisa kan. Uangnya nggak ada. Bisa itu per bulan berapa donat yang terjual. Nah, per bulan itu pemakaian coklat itu berapa glass gitu Mbak. Nah, jadi baru dibagi dengan jumlah donat yang digunakan memakai coklat. Sebenarnya harus lebih teliti lagi pembukuannya ya. Sekarang kan kita dibantu oleh Excel, itu bisa dimasukin angka-angkanya. Kebayang aduh pakai sempoa kan susah. Maksudnya penjualan donat per bulan berapa, jadi jatuhnya pemakaian coklatnya itu jadi per bulan berapa, ketahuan di situ. Untuk membuat sekian banyak donat, berapa butuh coklat berapa kan ketahuan. Ya memang saya kekurangannya gitu, saya belanjanya dikit-dikit, misalkan nih minggu ini saya belanja, nanti kalau lagi kurang saya belanja lagi, kayak gitu. Bikin catatan kecil aja Bu. Nggak bisa, ini 1 bulan ini untuk sebulan nih saya beli gitu, kadang nggak begitu juga. Baiklah Pak, nanti biar semua masukan. Ya moga-moga. Untuk Bu Umi Donat. Jadi sebenarnya kan gini Bu, Ibu pasti bisa mentakar, misalkan satu cair. Oke, kita ngomong cair ya, cair. Satu cair itu katakanlah 1 liter, gitu kan. Nah, Ibu ternyata
untuk buat hari ini itu hanya digunakannya dari 1 liter itu hanya digunakan 1/4 liter misalkan, kan begitu. Nah, dari 1/4 liter itu jadi berapa donat? Kan gitu. Maka nilai daripada coklat itu adalah harga 1 liter dibagi 4 karena 1/4. Misalkan 100.000, berarti 25.000 1/4. Nah, maka biaya coklatnya itu ya 25.000 itu. Kalau per donat, nanti dibagi berapa jadinya donat, kan begitu Ijo. Nah, maksud saya gini Pak, itu mah udah pasti saya udah hitung tuh, makanya saya bisa hitung modal saya sehari itu 150.000. Itu karena udah dihitung tadi. Saya pakainya seperempat kayak gitu-gitu. Cuma dalam pembukuannya itu untung ruginya itu jadinya nggak bisa per bulan gitu. Keuntung ruginya itu tuh jadinya berskala besar karena kan saya belanja, saya masuk nih. Saya belanja, saya catat keluar uangnya. Ada yang beli masuk, saya catat uangnya. Cuman kan memang yang di situnya jadinya keuntungan dan ruginya itu dalam global gitu, bukan per bulan. Secara terus-menerus gitu. Ya berarti memang solusinya harus belanja per bulan gitu ya untuk 1 bulan gitu ya. Iya, Bu, paling bisa enggak itu diklus. 1 bulan. Monggo, Mas. Iya, bisa diklus per bulan itu kalau gitu. Nanti di rata-rata di per bulannya aja kalau gitu. Kalau per bulan nanti kan sisa bahan semakin mudah dihitung. Iya benar. Oke. Berarti biar nanti Izin Pak Soma. Enggak. Bu Umi kayaknya kasusnya sama aku ya. Jadi kadang saya juga belanja tuh kayak terigu gitu. Kan beli 1 sak tuh 1 karung misalkan. Itu kan memang nggak habis dalam 1 bulan ya. Jadi pasti masih nyisa kayak coklat blok misalkan DCC 5 kilo satu pak itu yang 5 kiloan kan. Itu pasti nyisanya masih banyak. Nah itu mungkin bisa masuk ini nggak Pak Soma, sambil nanya juga sih ini sama soalnya. Jadi masuk ini nggak modal. Jadi kayak modal kas tapi dalam bentuknya bahan baku gitu. Jadi bukan berupa uang cash atau yang ada di bank, tapi berupa bahan baku modal itu masuknya gitu nggak? Persediaan. Iya, berarti gitu kan kepersediaan itu. Bukan ke modal, ada di aset di persediaan. Bahan mentah, bahan baku. persediaan barang. Iya, bahan baku. Nah, itu kan. berarti gitu ke Bu Eci masuknya ke persediaan aja. Jadi sisa yang ada gitu bahan-bahan itu sisa-sisanya masuknya ke persediaan, tinggal ada berapa kilo lagi misalkan yang kan kalau produksi jualan tuh kadang nggak tetap, kalau saya tuh kan made by order. Jadi nggak tetap segitu gitu. Jadi bulan ini banyak, bulan depan misalkan sepi. Nah, sisanya kan berarti masih banyak tuh. Nah, nanti kan dihitung per sisanya berapa kilo. Nah, berarti kepersediaan gitu kali ya Pak Soma ya? Yes. Karena yang saya mikir permasalahan itu kemarin kan saya kan ada kayak riset gitu kan, ditanya setahun untungnya berapa Bu gitu kan. Kadang saya jadi bingung jawabnya juga. Bingung ya. Sama. Iya. Global gitu maksudnya. Insya Allah nanti nggak bingung kalau udah dicatat ya tadi ya. Jadi bahan baku tadi masuk ke persediaan, bukan modal ya. Masuk ke persediaan. Iya berarti persediaan ya. Biaya pembelian bahan tapi kan tetap ditulis full toh Cak berarti. Di awal, tapi bahwa itu nanti berikutnya masuk ke persediaan karena ada sisa. Persediaan akhir. Oh, jadi masuk persediaan awalnya berapa? Sisanya persediaan barang akhir gitu. Iya. Berarti di yang Aktiva di neraca itu yang di bawah itu ya, di bawah kas tadi itu mana sih? Di bawah kas, bawah bank. Ya, itu ya di bawah bank. Sekalian ini Pak Soma yang tadi ada di yang sebelah kanan tuh apa sih? Ada bedanya bank sama utang bank sama utang bank jangka panjang tuh apa bedanya? Yang hutang akan ada hutang yang di bawah 1 tahun. Oh, berarti yang jangka panjang dianggap kalau lebih dari 1 tahun. Iya. Pinjaman Jangan banyak utang ya, sedih. Iya, janganlah. Jangan, tapi nyaraninnya
ada neraca biar bisa pinjam ke bank. Nah, ini kan apa untuk sebenarnya saya sih nggak ngomong gitu, lebih kepada agar kita tahu tumbuh bisnisnya kayak apa. Iya, jangan. Ulah tuh, jangan Iya. kalau nggak terpaksa. Jangan. Katanya Siap. ada yang Iya, pinjam Bu, tapi itu nggak sama sama aku soalnya. Insya Allah kan tiap bulannya naik ya Pak ya. Jadi kalau kita Amin, kemudian amin, utang amin. tanpa tahu untuk apa, bingung, bahaya. Yang penting utang dulu, nanti untuk apa urusan belakangan, jangan, itu bahaya sekali. Kita udah tahu bahwa kita beli, kita pinjam bank itu untuk apa misalnya, untuk apa, beli peralatan, untuk beli loyang baru, untuk beli apa, oven baru, seperti itu. Karena kita udah tahu pasar kita meningkat. Kan semua butuh catatan. Bapak Ibu, ini udah jam berapa? 20.46 ini. Ya, kita ada 1 jam, kan emang nggak boleh lama-lama, nanti bosen. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan sekalian, sahabat UMKM. Pak Soma, Yuk. Izin mau tanya sebentar aja ya. Mangga. Kalau saya baru mulainya itu di bulan Mei atau April, jadi sebelum Lebaran itu pas puasa itu gimana Pak? Karena kan kalau untuk yang setahun kemarin belum ya, itu seperti apa? Nggak apa-apa. Ibu mau bikin neraca awal mulai kapan? Mau Mei, mau Juni, silakan. Ya, jadi sudah mulai. Yang penting ada dulu. Ada mulai cut off kapan? Starting point-nya kapan? Apa mau 1 Juli misalnya? Bisa. Jadi ibu punya, misalnya ibu punya oven, punya kompor, masukin aja. Tapi semua yang terkaitan dengan produksi itu ya. Kayak enggak ya jangan. Atau yang tadi seperti ditanyakan. Kalau apa rumah masuk ini enggak masuk ke lah, rumahnya itu untuk ini atau enggak? Kalau enggak, kalau kegedean rumah dimasukin sebagai ini, kegedean masuk aja. Seakan-akan biaya sewa. Kalau kita sewa kamar untuk produksi itu berapa gitu. Siap, makasih Pak Soma. Sami-sami. Lagi Coach. Monggo. Coach, saya mau nanya Coach, untuk biaya marketing yang ideal tuh gimana Coach ya? Ya, yang file tadi. Marketingnya mau untuk apa? Lewat marketingnya langsung ke pembeli atau lewat ini pihak ketiga? Kalau saya sih di marketplace sih Coach ya, lewat pakai ads-nya di marketplace Coach, kayak Tokopedia, Shopee kayak gitu Coach. Itu ada itu kan masing-masing di Shopee, Tokopedia, mereka udah punya persentase masing-masing. Nah, sebaiknya Kang Raufik baca-baca ketentuan di Tokopedia seperti apa, Shopee seperti apa, berapa persen tuh ada di sana, ya. Jadi karena mereka kan juga butuh penghasilan juga. Nah, tapi secara umum mana tadi ya? Secara umum kita buka. Nah, tolong yang dibaca jangan 10% ini ya. Jangan dibaca jangan 10% ini, tapi coba ini. Ini adalah juga biaya marketing sebenarnya kan. Kalau kita misalnya kita nitip kepada siapa? Nitip kepada Tokopedia, nitip kepada Bukalapak, nitip kepada Shopee. Berarti ini adalah termasuk biaya marketing 40% ini. Hitung total berarti ya Pak? Gede kan? Iya. Ini ada tulisannya di file atas ini nih. bisa minta juga enggak? Ini di atas nih. Baca enggak? Oke, baik Coach. Baca Ya, Coach. Jadi Ya. jadi untuk apa namanya B2C langsung kepada konsumen atau kepada B2B ya. Karena apa? B2B kan dia juga dia kan menjualkan produk kita. Berarti Soma? dipisah ya Pak ya? Yes. Ya, mangga, siapa lagi? Pak, ini bisa dapat juga nggak ini file ini? Oh, mau? Buat ngitung ini. Iya, mau. Mauan banget sih. Mumpung ada, Pak. Ya, nanti ingetin saya ya. Ingetin saya apa-apa yang diperlukan ya. Siap. Makasih, Pak.
Sami-sami. Kirim ke grup lagi, grup WA. Ya. Mas Iya, Oma, pokoknya udah tenang dulu, udah dapat kiriman, baca nggak tahu. Dibaca dong, harus dibaca. Untuk sama-sama belajar. mau tanya Pak. Enggak aja, Mas, enggak. Ini kalau stok barang jadi itu masuknya kemana Pak? Apa ini maksudnya? Barang jadi saya kan ini makanan kering siap. Reseller ya? Bukan produksi sendiri, jadi saya produksi sendiri. Ya suka barang. Soalnya kan harus selalu ada siap barang. Nah itu barang-barang jadi itu dimasuknya ke mana? Dimasukin di persediaan yang belum kejual. Oh, yang belum kejual persediaan ya? Iya. Oh, persediaan karena akan ada dua macam persediaan. Persediaan yang sudah jadi maupun yang setengah jadi. Ketiga mah dengan bahan baku. Bahan baku. Kayak apa ya itu? Kemasan gitu dan jadi masuk ke mana? Kayak apa? Stok kemasan Pak yang belum diisi kayak stand post kayak toples gitu kan banyak gitu. Kalau toples kan bukan jualan kita toh Bu. Enggak, itu masuknya ke stok persediaan bahan atau apa gitu Pak? Iya, dia bagian dari persediaan kita juga, meskipun itu bukan jual, kan akan kalau tanpa toples kita nggak jualan juga gitu ya. Masukin persediaan Bu. Persediaan kayak stok bahan baku gitu ya. Ibu banyak nggak kayak gitu? Jadi Pak, kalau saya dapat pendapatan banyak, saya suka disimpannya di situ daripada uangnya habis. Oh, karena kan di dalam ilmu keuangan ada istilahnya inventory turnover. Jadi seberapa cepat persediaan kita jadi uang gitu loh Bu. Jadi kalau memang bisa dalam bentuk ya kalau memang Ibu khawatir uangnya agak amblas kalau nggak disimpan ya masalah lain ya nggak apa-apa sih. Jadi masuk ke persediaan ya Pak ya. Itu masuknya itu packaging Cak Soma maksudnya. Iya, tapi packaging itu kan untuk membuat barang kita bisa laku jual. Iya. Jadi masuk jualan kita juga packaging itu. Ya, berarti masuk persediaan tadi ya itu ya. Sebelum laku ya. Ya. Kalau beli sedikit kan ininya mahal jadinya ya, jatuhnya kalau beli sedikit. Jadi lebih baik beli banyak, murah harganya gitu Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Udah gitu aja Pak. Makasih. Pak Soma. Itu tadi Bapak menyebutkan ada untuk reseller. Kalau untuk reseller seperti apa itu Pak? Untuk persediaan itu barang-barang masuk ke persediaan juga kah? Apa gimana? Ibu beli 100 akan dijual lagi gitu kan ya? Yang baru kejual baru 50. 50 kan persediaan Ibu. Tetap masuk ke situ ya? Persediaan barang dagangan, iya. Dari awal ya, masuknya ke situ ya? Iya, makanya jangan lama-lama ngendon di situ. Biar cepat muternya jadi duit. Siap. Makasih Pak. Sami-sami. Asik udah jam 10 Bersama Cak Soma jam nggak terasa. Jam 10 di Bali. Oh iya benar. Oh, sedang lagi Bener, main Cak. di Bali. Bener Cak, di Bali jam 10 Cak. Asik ya. Coba nanti Senin kita ketemu lagi sudah kayak apa. Ada yang sudah mau coba masukin ke persediaan. Nah, nanti jadi ketahuan kan, ke depan kita lihat laporan kita sehat atau enggak. Misalnya bisa laporan dikatakan tidak sehat karena kebanyakan persediaan. Misalnya lo ya, bisa seperti itu. Karena ada ilmunya juga, saya kalau ngambil ekstrimnya contoh makanan kayak ongol-ongol, cenil, itu kan usianya paling berapa jam kan, dibandingkan dengan keripik. Wah, ini mengajak pameran di Bali. Saya kan ke Bali ngajak ke BMN, ngajak pameran ke Bali, asik. Saya juga mau. Cak Soma ini ya di Bali bersama Telkom ya? Enggak, saya sendiri tapi ngajak BUMN.
Oh. Ngajar di kementerian. Parekraf, Cak? Bukan, ini Kementerian BUMN. Hmm. Aku mau yang ngajak banyak. Iyalah, laku keras ya Cak Somai. Alhamdulillah. Jadi nanti kita bisa lihat apakah keuangan kita sehat atau enggak. Nah, contoh tadi ngomong persediaan. Nanti kita belajar juga. Jadi sebaiknya persediaan itu berapa persen dari total. Nanti kita ada istilahnya apa namanya analisis untuk melihat dalam 1 tahun, dalam satu tahun, satu periode itu komponen-komponen apa yang gede. Contoh, apakah gede biaya pegawainya, ada bahan bakunya atau apa. Tahu-tahu kita udah usaha mati-matian, ternyata di bawah tuh kecil banget laba kita. Oh, karena mungkin banyak muncul biaya-biaya tadi. Karena persediaan kan juga bisa jadi biaya kan. Kenapa? Kita butuh tempat untuk nyimpen, kayak gitu kan biaya. Ya. Jadi kalau ke depan kita belajar lebih lanjut lagi, sebenarnya kita kalau pesan bahan itu sebaiknya berapa banyak sih? Karena ada kalau bahasa kerennya ada economic order quantity ya. Jadi pesanan yang paling ekonomis itu berapa? Karena ada 2 hal. Kita ada perang antara biaya pesan dan perang antara biaya pesan dan biaya simpan. Kalau biaya pesannya murah, ya sudah nggak usah nyimpan banyak-banyak. Karena apa? Nanti akan muncul biaya simpannya. Nyimpan kan butuh tempat segala macam. Itu. Jadi bagaimana kita mengelola secara efektif usaha kita. Kalau kemudian harus punya gudang untuk nyimpen color, untuk nyimpen toples, nanti kan itu kan juga biayanya juga muncul di situ. Itu loh, yang tidak pernah kita hitung. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan ya, belajar bareng ya. Saya pengen lihat nanti ya, nanti Mas Royhan file Excel tadi dikirim ke grup ya, di grup WA. Nah, kemudian teman-teman Senin coba pamer masing-masing laporan keuangannya, nggak usah malu-malu, sama-sama belajar kita, nggak usah merasa masih kecil usahanya, sama-sama kita kan sama-sama mau tumbuh dan berkembang. Tidak penting saat ini kita di mana, yang penting adalah kita mau kemana. Jadi apa yang mau kita tuju. Oke, selamat merenung, selamat mencoba. Oh tadi masuk kemana, ini masuk kemana ya. Nanti dicoba dimasukkan. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ya, sip, cukup, Cak. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Saya dan Mas Royhan dan tim di sini, tim dari STMJ Jakarta menyampaikan permohonan maaf ya. Makasih atas kebersamaannya. Kita maju bersama untuk Indonesia lebih baik. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya untuk malam ini. Sami-sami. Kayaknya pada nggak mau live ini. Oh, kok nggak mau live ini gimana? Ya Cak, sehat selalu Cak. Assalamualaikum Cak. Alhamdulillah, nanti Senin ketemu lagi. Besok materi digital marketing. Sehat selalu Pak. Iya, sami-sami saling mendoakan. Amin ya Allah.